Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network, selamat sore sahabat Sonora. Dan Anda masih menyaksikan Community Corner bersama saya Hans Christian. Juga untuk Anda yang sedang mendengarkan Community Corner kali ini, Anda ingin melihat visualnya secara langsung, Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube Sonora FM 92 Jakarta, karena kita juga live dari sana. Juga saya tak lupa menyapa untuk Anda yang mendengarkan melalui sonora.co.id, sonora.id, dan juga Anda yang melalui aplikasi Joox. Tamuhan kali ini berasal dari kota Yogyakarta. Ada komunitas Hipnotis Yogyakarta. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Boleh dikenalkan ada siapa saja di sore hari ini di Community Corner? Saya Eko, saya pembina dari komunitas Hipnotis Jogja. Monggo. Ya, dan saya Dimas dari komunitas Hipnotis Jogja, ketua A1. Ya, dan saya Yon Mardista Anggara dari komunitas Hipnotis Jogja selaku ketua 2. Wow, ini adalah komunitas Hipnotis Jogja. Nah, Hans penasaran nih, mungkin pengen nanya dulu, apa sih sebenarnya komunitas Hipnotis Jogja? Apakah ini sebenarnya sesuatu yang mencekam gitu ya? Karena orang kalau ngomongin soal hipnotis tuh agak serem-serem gitu ya, agak serem-serem. Tapi sebenarnya komunitas seperti apa sih? Ya sebenarnya serem sih. Enggak ya, apa namanya? Ya dilihat dari tampang-tampang kita lah ya. Tapi mungkin nggak begitu menyeramkan sebenarnya. Cuman tua aja. Tua aja. Ya, kami komunitas Hipnotis Jogja, komunitas yang memang bergerak dari latar belakang pembelajaran yang sama, ketertarikan yang sama, yaitu terhadap ilmu hipnotis. Oke. Nah, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu sama sahabat Sonora, sebenarnya hipnotis seperti apa sih yang dipelajari sama komunitas Hipnotis Jogja ini? Hipnotis yang pada dasarnya dalam keilmuan yang positif. Jadi hipnotis yang memang merupakan cabang dari seni komunikasi terapan atau psikologi terapan di bidang menterapi atau mengobati masalah mental. Dan di sini yang bergeraknya yang ada yang memang ke sisi hipnotisnya, ada yang sisi hipnoterapi. Nah, hipnotisnya itu ke arah yang pertunjukan, kemudian permainan. Kalau yang hipnoterapi lebih ke arah pengobatan. Oke. Tapi kalau misalnya Hans pengen gali lebih jauh nih, apa sih sebenarnya perbedaan paling signifikan hipnotis dan hipnoterapi? Apakah itu sebenarnya adalah satu hal yang sama atau sebenarnya ini jauh berbeda? Sebenarnya pada dasarnya semua jenis hipnotis itu mulanya adalah digunakan untuk pengobatan atau terapi. Tapi dari unsur namanya ilmunya ini sebenarnya namanya hipnosis. Jadi nama sebenarnya ilmunya adalah hipnosis, sedangkan fungsinya diaplikasikan untuk pengobatan atau terapi itu menjadi hipnoterapi. Jadi sebenarnya perbedaannya hanya hipnosis itu dimanfaatkan untuk apa. Sedangkan kebanyakan sekarang banyak dari kita mungkin tahu, mungkin ada hipnotis yang di TV-TV yang untuk pertunjukan, ada hipnotis yang digunakan untuk terapi pengobatan. Artinya sebenarnya secara basic sama, tapi bagaimana hipnotis itu atau hipnosis tadi yang sempat disebutkan oleh Coach Eko itu sendiri akhirnya digunakan sebagai apa outputnya begitu ya, yang membedakan? Yang membedakan outputnya. Oke, kalau misalnya kita mau membahas soal komunitas ini, udah berapa banyak anggota sih saat ini yang tergabung dalam komunitas Hipnotis Jogja ini? Ya, untuk komunitas Hipnotis Jogja sebenarnya sudah banyak banget anggotanya. Namun kemarin ada beberapa kali pembaharuan itu. Jadi yang anggota tidak aktif memang kami tidak masukkan grup, dan yang masuk grup ini totalnya ada 72 peserta. Untuk saat ini yang ada di Jogja. Sebenarnya dulu memang ada banyak, dan kita punya seperti kayak dari komunitas Hipnotis Jogja, kemudian lahir komunitas Hipnotis Semarang, komunitas Hipnotis Klaten, seperti itu. Zaman dulu seperti itu. Cuman ya sekarang yang masih bertahan ada 72. Artinya apakah sampai sekarang masih ada cabang-cabangnya gitu, yang Semarang, yang Klaten, atau sekarang sudah tergabung dalam satu komunitas Hipnotis Jogja ini? Sebenarnya kalau per regional seperti itu
setahu saya sudah tidak aktif seperti itu untuk yang Klaten dan Semarang seperti itu. Jadi sekarang semua masuk di komunitas hipnotis Jogja. Oke. Untuk dari range umurnya dan juga gendernya, laki-laki, perempuan dari umur berapa, ini kurang lebih seperti apa sih yang tergabung dalam komunitas ini? Awal dari komunitas terbentuk itu kita belum ada ring umur seperti itu, karena zaman dulu itu ada yang paling kecil umur berapa Pak Eko? Saya lupa. Umur 13, jadi 13 tahun. 13 tahun, jadi SMP ya? SMP kelas 2. Nah, itu kelas 2, jadi itu masih belum ada seperti itu. Tapi untuk saat ini, itu kami perbarui terus, kami ada ringnya dari 17 tahun, dari dia 17 tahun, sampai dewasa ya, sampai bapak nggak apa-apa. Bapak sampai sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Ya, karena memang kita rasa kalau yang berumur di bawah 17 tahun belum bisa bertanggung jawab lah atas ilmu ini, karena memang saking luar biasanya ilmu ini seperti itu. Betul. Oke, dan kalau misalnya kita ngomongin soal komunitas, tentunya pasti ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Biasanya apa sih kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas hipnotis Jogja ini? Kegiatan rutinnya ada street hipnosis. Mungkin Mas Yomar bisa menambahi. Untuk kegiatan sebenarnya ada 4 divisi gitu. Kalau misalnya kita melihat dari divisinya ada 4 divisi. Yang pertama itu ada divisi street hipnosis, terus ada stage hipnosis, hipnoterapi, dan pengembangan diri gitu. Kegiatan apa aja meliputi seperti misalnya street hipnotis itu kita biasanya lebih kepada melatih skill dari para anggotanya. Kita biasanya terjun ke lapangan, biasanya di 0 km ataupun di alun-alun dengan cara kita praktek. Nah, intinya setelah praktek lalu kita mengedukasi dari masyarakat itu sendiri terkait hipnosis itu apa. Terus nanti bagaimana sih cara pencegahannya terkait hipnosis itu sendiri. Kita melakukan kegiatan edukasi terhadap masyarakat. Lalu yang kedua itu ada state hipnosis yang dimana adalah kegiatan pertunjukan. Ya, dimana biasanya kita diundang-undang untuk perform seperti di hotel-hotel ataupun kegiatan event-event sosial. Kita melakukan kegiatan state hipnosis yang tujuannya untuk hiburan seperti itu, dan di samping itu juga melatih skill dari para anggotanya. Terus yang ketiga ada hipnoterapi. Di tahun 2019 kita pernah mengadakan hipnoterapi secara gratis yang dimana tujuannya untuk menangani hal-hal yang perlu penanganan dari segi terapinya seperti itu. Itu untuk hipnoterapinya, dan kan skill dari hipnoterapi dari anggotanya seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada divisi pengembangan diri. Selain kita membahas terkait ilmu hipnosis, ada juga ilmu-ilmu untuk pengembangan diri. Entah itu untuk internal maupun eksternal. Seperti misalnya ada nih di anggota itu yang mahir di bidang grafologi, ataupun di verbasi, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk pengembangan baik internal maupun untuk umum. Seperti itu. Ataupun baksos-baksos yang kegiatannya ada seperti nanti Ramadan, baksos bagi-bagi takjil, ataupun bagi-bagi kegiatan ketika di sahur. Seperti itu. Artinya beragam banget ya, bukan hanya spesifik soal hipnosis atau hipnotisnya sendiri, tapi juga tadi ada pengembangan diri, ada grafologi, dan juga berbagai kegiatan lain, bahkan sampai ke bakti sosial pun dilakukan gitu ya. Nah, tapi tadi kita udah ngebahas soal kegiatan. Sebenarnya dari komunitas ini punya tujuan apa sih ke depannya, punya visi seperti apa pengennya? Kalau visi, sebenarnya visi kami dari awal kami bentuk kepengurusan itu yaitu mengedukasi masyarakat tentang arti dan sebenarnya hipnosis. Hanya saja dalam prakteknya kita perlu bersosialisasi, perlu untuk meraih massa dulu agar tidak antipati dulu terhadap kata hipnotis. Makanya kita buat event-event, acara-acara yang memang sifatnya umum agar mereka tertarik dulu masuk ke lingkaran kita, sehingga kita lebih mudah memperkenalkan ini kegiatan yang diadakan oleh komunitas hipnotis Jogja, dan kita edukasi hipnotis itu sebenarnya ini. Jadi kita lebih mudah mengedukasi. Makanya kita banyak kegiatan yang mungkin bisa dibilang agak keluar sedikit dari konteks hipnotis itu. Baik, tentu proses edukasi ini punya proses yang cukup lama, karena tidak bisa dengan satu kali dikasih tahu tiba-tiba langsung teredukasi gitu. Biasanya cara-cara seperti apa sih yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang hipnotis ini? Tadi dari event tadi yang Mas Umar sempat bilang, jadi event-event kita itu kan ada street. Street itu kita
memang langsung terjun ke jalan. Kalau itu kita praktekin hipnotis langsung, kemudian langsung edukasi. Kalau yang stage ya kita ke panggung dulu, habis itu kita penutupan kita pakai kata-kata yang memang mempermudah orang lebih mengerti tentang hipnotis. Kalau untuk yang pengembangan diri itu kita memang adakan pelatihan-pelatihan, misalnya yang tadi grafologi, membaca tulisan tangan, membaca garis tangan misalnya, terus ada pelatihan bahasa dari komunitas kami. Dan di dalam itu baru teman-teman umum itu atau yang tidak belajar hipnotis di situ tertarik dengan kita para anggota ini, yang terkadang di dalam seminar dan praktek itu atau pengembangan diri itu kita adakan sedikit praktek-praktek hipnotis ada biasanya. Jadi mereka lebih ngerti, oh hipnotis itu nggak berbahaya selama kita mengerti cara kerjanya. Gitu. Nah, tadi kita udah sedikit berbincang soal hipnotis itu apa, komunitasnya seperti apa, kegiatannya seperti apa, dan Hans juga penasaran nih. Kalau kita tarik mundur sedikit, ngomongin soal namanya hipnotis, masih banyak banget orang takut dengan yang namanya hipnotis, karena seringkali hipnotis ini dikaitkan dengan kejahatan. Bagaimana nih menurut Coach Eko memandang hal ini? Jadi ya memang sebenarnya hipnotis itu pisau yang punya dua sisi ya. Memang kan ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Tapi awal mula terbentuk hipnotis itu atau penamaan hipnotis atau ilmu ini dipelajari memang untuk kebaikan atau untuk awalnya malah di dalam dunia pengobatan. Terus kemudian berkembang lagi. Kalau stigma masyarakat kita tidak bisa dikte ya, tapi kita bisa edukasi pelan-pelan. Karena memang pada dasarnya hipnotis itu memang bisa dimanfaatkan untuk kejahatan gitu. Tapi ya memang semua ilmu kan pada dasarnya bisa digunakan untuk kejahatan lah ya. Betul. Ada ilmu fisika kuantum bisa untuk membuat bom atau bisa untuk manfaat lain. Nah, yang sebatas ini sih kita yang lakukan, kita hanya berusaha untuk mengedukasi manfaatnya. Jadi bukan dan tidak semua kejahatan hipnotis itu yang dibilang oleh media terkadang itu bukan hipnotis gitu, itu kejahatan yang lain atau cuma penipuan biasa atau penjamretan atau penggelapan, tapi menggunakan kata hipnotis agar terkesan viral, padahal itu bukan hipnotis gitu. Tapi artinya apakah hipnotis ini adalah sebuah ilmu yang bisa dipelajari oleh semua orang? Semua orang, selama orang itu bisa berkomunikasi, hipnotis bisa dipelajari. Artinya dari tidak terbatas secara umur pun itu bisa dipelajari semua umur ya? Bisa dipelajari semua umur. Murid saya itu yang paling kecil 12 tahun. Gitu. Tapi biasanya kalau untuk yang di bawah 17 tahun saya mintakan surat persetujuan dari orang tua. Jadi harus tanda tangan dulu. Kalau semua lini sih dari kami semua bidang, bahkan ya mungkin bermacam-macam bidang di anggota sendiri. Misalnya Mas Yonmar ini dari psikologi, Mas Dimas ini dari teknik. Saya sendiri basic pendidikan edukasinya saya dari pariwisata. Jadi macam-macam teman-teman. Jadi bisa dipelajari semua orang. Sebenarnya apa sih harapannya dengan mengedukasi masyarakat secara luas tentang hipnotis ini? Sebenarnya apa harapan dari komunitas hipnotis Jogja ini yang ingin dicapai? Kalau yang ingin kami capai sebenarnya agar orang tidak antipati terhadap keilmuan tertentu. Dan kebetulan kami menekuni seni komunikasi hipnosis, jadi kita pengen tidak dicap bahwa hipnotis itu sesuatu hal yang negatif. Padahal ada stigma masyarakat juga yang mengatakan ini bantuan dari jin atau bantuan dari makhluk lain gitu. Padahal kan enggak sama sekali. Kita teknik komunikasi, bahkan kita bisa membantu orang untuk sedikit membimbing mereka untuk keluar dari permasalahan mental mereka atau masalah psikologis atau masalah psikosomatis seperti itu. Baik, menarik sekali pembicaraan soal mental. Tapi sebelum nanti kita akan beralih ke masalah mental, tadi juga sempat dikatakan oleh Coach Eko, seringkali orang beranggapan bahwa hipnotis adalah sesuatu yang mistis. Katanya harus diisi lah, harus ada ritual-ritual tertentu dilakukan. Apakah itu hal yang benar, Coach Eko? Tidak ada sih itu. Kalau diisi ya, maksudnya diisi ilmu ya. Memang pembelajaran gitu. Kita isi pembelajaran. Banyak materi hipnotis itu yang harus dipelajari tentang ilmu bagaimana pikiran. Itu juga dipelajari di dalam sisi psikologis. Kemudian ilmu komunikasi persuasif itu seperti apa.
Dan kemudian kita juga belajar sedikit tentang neuropologi, tentang saraf, tentang gelombang otak manusia itu seperti apa ketika merekam sesuatu. Dan seperti itu. Jadi diisi ya, tapi bukan diisi makhluk halus, tapi diisi ilmu yang bermacam-macam yang memang untuk keperluan mengerti tentang pikiran bawah sadar. Artinya diisi dengan sesuatu yang berproses, dipelajari, dan itu bisa dipertanggungjawabkan begitu ya, Coach Bisa Eko? dipertanggungjawabkan dan ilmiah. Iya, dan ilmiah itu cukup penting. Tapi tadi juga sempat disinggung soal mental, bagaimana bisa membantu seseorang pulih dari proses mental. Sebenarnya seberapa signifikan sih hipnoterapi ini terhadap orang-orang yang punya masalah dengan mental? Karena seringkali ini menjadi salah satu pilihan ya ketika orang berhadapan dengan masalah mental, pengen deh dihipnotis aja, dihipnoterapi aja biar cepat sembuh. Apakah bisa sesignifikan itu perubahannya? Apa namanya ya? Dalam kategori signifikan kita pasti ada evidence base ya. Dalam pengobatan apapun juga ada tolak ukurnya, tapi kan tidak bisa sekali, misalnya orang yang berharap kan orang dihipnotis sekali gitu terus kemudian langsung sembuh, tapi kan kita tidak bisa patok rata karena permasalahan setiap orang berbeda. Ada yang memang satu kali langsung sembuh, ada yang paling sering gampang sembuh itu kan yang terkait dengan emosi, misalnya ketakutan, fobia, trauma, itu kan mungkin bisa dalam satu kali sudah kelihatan mereda gitu, tapi kalau dalam masalah yang lain bisa jadi bermacam-macam. Nah ini kita bisa tambahin mungkin Mas Yonmar mungkin yang dari sisi psikologi mungkin bisa nambahin itu gimana efektivitas hipnoterapi. Iya benar, tentu kan di dalam penanganan terapi juga ada hal-hal yang perlu kita tangani terlebih dahulu gitu, emosi asesmennya gitu. Ada apa sih orang ini kok perlu dihipnoterapi gitu, perlu nggak sih diadakan terapi dengan hipnoterapi gitu. Makanya kita gali terlebih dahulu asesmen, ada hal apa sih di balik kasusnya itu, apakah nanti ada inner child-nya atau bahkan ada trauma-trauma yang sekiranya itu nggak bisa ditangani dengan hipnoterapi, makanya perlu di asesmen terlebih dahulu. Intinya seperti itu sih, tambahan sedikitnya. Oke, mengenai hipnoterapi dan juga masalah mental, beberapa stigma masyarakat adalah kalau pengen move on dari pacarnya baru putus, pengen melupakan seseorang, terus pengen dia dihipnotis aja biar lupa, biar gampang gitu move on-nya. Apakah hipnoterapi ini berjalan atau bekerja demikian, Mas Yonmar atau Coach Eko? Silakan. Sebenarnya bisa ya, karena kan kita bukan konteksnya biasanya pengennya melupakan mantan, padahal kan sesuatu yang sudah dikenang di dalam pikiran atau sesuatu yang sudah sudah pernah masuk di dalam otak kita itu tidak bisa dihapuskan. Mungkin hanya bisa ditutup dengan ingatan yang lain. Makanya kita biasanya mengalihkan emosi yang lain lebih positif. Biasanya kita alihkan ke arah daripada terpuruk terhadap mantan, lebih baik kita melihat masa depan. Jadi seperti itu. Ada Mas Dimas ini yang sering terapi anak-anak gagal move on mungkin. Oh boleh nih, mungkin boleh dibagikan ceritanya gimana? Bentar. Gimana tadi? Terapi untuk gagal move on itu anak-anak SMA apakah memang bisa? Dulu pernah satu kali saya menterapi orang, tapi waktu itu kan memang saya tidak belajar hipnoterapi ya, jadi cuma asal terapi. Kemudian ya tiba-tiba dia nangis gitu, dia meluapkan emosinya, emosi sedihnya, terus tiba-tiba dia bilang, kok aku udah lupa ya gitu. Aku juga enggak. Waktu itu saya juga heran dengan ilmu itu, karena itu baru berapa tahun saya belajar hipnotis ya, baru 1 tahunan. Ternyata memang benar, tapi kan memang yang saya lakukan kan bukan terapi ya, hanya hipnosis, dan itu kan kalau ingin menghilangkan bukan menghilangkan ya, ingin benar-benar dia move on kan harus dilakukan dengan cara berjangka ya, jadi nggak sekali hipnosis dia bisa langsung melupakan, itu kan tidak seperti itu. Waktu itu hanya 1 kali doang gitu. Mungkin kalau yang case-case seperti itu mungkin Mas Yonmar yang sering melakukan case seperti itu. Jadi dari kami itu sebenarnya beda-beda ya. Jadi di komunitas itu memang ada yang memang belajar hipnotis, ada yang memang sampai ke hipnoterapinya gitu. Nah, ketua kami tahun ini kan Mas Dimas ini memang basicnya di dalam hipnotis, tapi memang dia performers, jadi seringnya perform hipnotis ya, seperti hipnotis yang ada di televisi kita perform. Kebetulan biasanya perform bareng saya. Kalau Mas Yonmar lebih concern ke terapinya karena memang basicnya psikologi.
Baik, sebelum nanti kita akan beralih nanya soal perform, mungkin kita masih ada waktu 1 menit terakhir. Seberapa besar sih sebenarnya efektivitas dari hipnoterapi yang mungkin dilakukan orang-orang, baik secara mental ataupun untuk kebutuhan lainnya? Efektivitasnya sebenarnya kalau diukur dari kami ya selaku praktisi ya, kami nggak tahu bisa membandingkan sama siapa, tapi dari persentase keberhasilan hipnoterapi yang kami lakukan itu paling tidak 80% itu klien yang kami tangani itu kita bantu sampai benar-benar pulih gitu, sampai benar-benar pulih dari permasalahannya. Yang 20% lainnya yang kadang itu terhambat itu karena masalah perilaku kebiasaan gitu, yang misalnya merokok gitu, pengen berhenti merokok, tapi sayangnya mereka masih aktif nongkrong sama orang-orang rokok. Jadi kita memberikan sugestinya sekali, tapi bujuk rayu dari teman-temannya tetap 10 kali, 12 kali dan sebagainya. Jadi itu yang terkadang yang bisa mengalahkan efektivitas dari hipnotis itu. Apakah hipnoterapi ini sifatnya permanen? Hipnoterapi sifatnya permanen, ya. Cuman ya itu tadi faktor lain juga mempengaruhi walaupun permanen. Orang yang benar-benar niat ingin sembuh atau pulih itu terkadang juga pastinya ada hambatan atau setan-setan yang berbisik di dalam pikirannya gitu. Tadi kita udah sempat ngomongin tentang hipnoterapi dan tadi juga sempat disinggung katanya juga ada hipnotis untuk perform, untuk pertunjukan gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan pertunjukan seperti apa sih yang biasanya dilakukan oleh teman-teman komunitas hipnotis Jogja ini? Jadi biasanya kita mendapatkan undangan atau mendapatkan panggilan, karena kita semua di komunitas hipnotis Jogja ini adalah pria panggilan. Pria panggilan. Ya, penghibur ya biasa. Penghibur. Bikin orang seneng yang pasti ya. Iya. Dan kita waktu perform itu menunjukkan hipnosis komedi. Jadi kita menghipnosis penonton atau salah satu dari penonton untuk diberikan sugesti-sugesti komedi di atas panggung seperti itu. Nah, biasanya bentuk-bentuknya seperti apa sih yang biasanya dilakukan? Biasanya ya lupa nama seperti itu, atau hidungnya jadi panjang seperti itu, atau menghisap jempol jadi es krim dan lain sebagainya. Tapi Hans penasaran nih, apakah ketika hal-hal tersebut digunakan untuk perform, lalu pernah nggak sih ada kasus lupa ngebalikin lagi ke normal? Apakah itu nanti jadinya permanen atau gimana tuh? Kalau kondisi hipnosis itu sebenarnya tidak. Kalau hanya sekali ya itu nggak bakalan permanen, dan sugesti-sugesti itu harusnya nggak permanen sih, karena ya seperti itu. Mungkin Coach Eko yang bisa lebih menjelaskan. Tadi intinya hipnosis itu tidak permanen ketika di stage itu sugesti-sugesti komedi seperti itu. Jadi walaupun nggak dikembalikan nanti dia akan kembali sendiri. Kalau dia di posisi hipnosis di trance, terus kita lupa bangunin, ya dia akan bangun sendiri seperti itu. Ketika dia merasa tidak nyaman seperti itu, dia pasti bangun. Ya, seperti itu. Jadi sifatnya itu kalau dalam ilmiahnya adalah post hypnotic suggestion. Jadi memberikan sugesti post hypnotic itu ketika itu bertentangan dengan belief, value atau tidak masuk akal, itu akan kembali dengan sendirinya sebenarnya. Apakah itu juga berarti kita bisa menahan diri untuk tidak terkena hipnotis? Sangat bisa, gitu. Sangat bisa. Jadi subjek itu berhak atau punya kemampuan untuk menolak sugesti. Jadi ketika misalnya disugesti itu bertentangan dengan nilai diri dia, itu akan langsung tertolak. Tapi kalau dia sendiri juga merasa bahwa itu terlalu mempermalukan dia, itu juga dia tidak masuk atau tidak masuk sugesti itu. Artinya anggapan-anggapan orang kalau kalau dihipnotis pasti semua kebongkar. Enggak begitu ya artinya? Itu yang harus diluruskan ya itu Mas Dimas. Karena itu sering, bahkan mungkin kalau dihitung sampai detik ini, mungkin 2 hari yang lalu masih ada yang tanya, Mas bisa bantu hipnotis untuk agar istri saya jujur nggak Mas ya? Seperti itu karena ada acara di TV yang itulah ya kita tahu. Dan sebenarnya itu keluar dari konteks hipnotis. Karena hipnotis itu kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berkata jujur. Itu tidak bisa. Kalau seandainya bisa, anggaplah ada kasus tertentu di kriminal gitu, polisi juga mungkin lebih bisa menggunakan hipnotis, tapi sayangnya tidak, karena memang tidak bisa dilakukan.
Artinya apa yang secara sadar kita tidak mau lakukan, tentu ketika di bawah kontrol hipnotis ini pun kita tidak akan mau untuk melakukan, begitu ya? Tidak lepas kontrol, kecuali Tidak cuman lepas hanya kontrol. sebatas ingin meluapkan unek-unek, pengen menyampaikan isi hati itu bisa. Tapi kan itu memang dia pengen jujur, bukan pengen bohong terus diminta untuk jujur gitu. Oke, masih berkaitan soal menolak hipnotis. Belakangan kalau misalnya orang dihipnotis itu suka ada rumor beredar katanya kalau ditepuk, tepuk balik katanya biar nggak kena hipnotis. Itu benar atau enggak tuh, Mas? Dalam tanda kutip benar ya. Cuman ketika kita udah terhipnotis kita nggak akan sempat nepuk balik gitu. Udah keburu kita di bawah kontrol orang dulu ya. Artinya kalau orang nepuk balik itu kan dia punya kesadaran, sedangkan orang diarahkan di dalam hipnotis itu agar orang di bawah sadar. Jadi sedikit kemungkinan orang itu bisa sadar kemudian nepuk balik gitu. Tapi bisa dilakukan. Kalau orang sudah ada niatan nanti kalau ada orang tiba-tiba nepuk saya, ditanamkan di dalam diri bahwa kalau ada yang nepuk saya akan tepuk balik gitu. Kalau ada orang yang salaman saya akan salaman balik. Kalau ada orang yang tiba-tiba ajak ngobrol saya akan bohong nama saya siapa gitu. Makanya di dalam hipnotis cara mencegahnya selain yang tadi tepuk balik itu adalah bagaimana cara kita untuk membatasi diri terhadap orang asing. Jadi ketika ketemu orang yang kita tidak ada kepentingan di dalamnya, tiba-tiba ngajak kenalan, kita nggak harus kan memberikan nama asli kita. Jadi sehingga sugesti yang akan diberikan oleh orang lain itu akan rancu di dalam pikiran kita karena dia menyebutkan nama orang yang salah. Dia seolah-olah akrab, misalnya sama saya Eko, tiba-tiba kita ganti ketika kenalan namanya saya adalah Jimmy gitu. Tiba-tiba dia ngajak ngobrol, Pak Jimmy gimana? Jadi ada resisten di otak kita terhadap pembicaraan orang itu. Oke. Artinya kalau dalam kasus kriminalitas yang menggunakan nama hipnotis ini, selain tadi artinya cara tepuk balik ini cukup efektif ya untuk dilakukan. Cuman agak susah dilakukan ketika sudah terlalu nyaman dengan si penghipnotisnya. Artinya apakah ada cara lain untuk bisa menjaga diri kita agar tidak terkena kriminalisme yang membawa nama hipnotis ini selain tadi sempat disebutkan untuk melatih diri untuk tidak memperkenalkan nama dengan nama asli? Apakah ada cara praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Sebenarnya adalah orang melakukan tindak kriminal itu kan karena menganggap bahwa orang itu punya atau dalam sisi finansial sehingga apa yang bisa diambil di situ. Jadi yang pertama ya jangan mencolok gitu, jangan membawa barang yang mungkin dianggap berharga oleh orang lain. Seperti itu. Kalau dalam konteks di jalan ya jangan baca buku sambil jalan, jangan baca HP sambil di jalan karena itu kita sebagai hipnotis juga melihat bahwa walaupun kita tidak bergerak di dalam kejahatan hipnotis tapi kita melihat bahwa orang-orang dengan fokus yang tinggi bisa berimajinasi sesuatu di manapun tempatnya, artinya orang itu lebih mudah dibawa ke pikiran bawah sadar gitu. Artinya meningkatkan fokus juga konsentrasi ketika kita terutama dalam keramaian begitu ya? Iya benar seperti itu. Oke, kita akan bergeser lagi berbicara soal komunitas hipnotis Jogja ini. Katanya dengar-dengar nih komunitas hipnotis Jogja ini akan melakukan kajian ngabuburit nih atau punya salah satu kegiatannya adalah kajian ngabuburit. Mungkin boleh diceritakan tentang aktivitas ini? Kajian ngabuburit ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, memang kita ada beberapa divisi di komunitas hipnotis Jogja. Salah satunya adalah divisi pengembangan diri yang dimana itu tugasnya memang untuk mengembangkan diri dari anggota kita seperti itu dan juga biasanya untuk lebih ke umum itu untuk menjelaskan tentang hipnotis ke masyarakat seperti itu. Nah, salah satunya dengan cara tadi kajian ngabuburit yang biasanya kita adakan di pas bulan Ramadan seperti itu. Biasanya kita mengadakannya bisa lewat Zoom, bisa lewat Telegram, seperti itu. Artinya besok kita offline. Oh, offline. Kemarin Zoom karena pandemi kemarin. Iya. Artinya kegiatan-kegiatan dari komunitas hipnotis Jogja ini bisa juga menjadi salah satu pilihan sahabat Sonora untuk melakukan ngabuburit ya, menunggu jam berbuka puasa. Ini bisa ditambah dengan ilmu-ilmu dari komunitas hipnotis Jogja ini. Rencananya di bulan Ramadan ini, apakah akan dibuka kelas online-nya juga? Ya nanti akan kami pertimbangkan seperti itu untuk
Akankah hybrid seperti itu antara online dan offline seperti itu? Mungkin nanti bisa di stay tune di IG-nya kita aja nanti. Oke. Mungkin boleh sekalian di-mention Instagramnya apa atau media sosialnya? Oh ya, Instagramnya ada di @hipnosisjogja, hipnotisjogja, @hipnotisjogja digabung seperti itu. Ada media sosial lainnya? Untuk yang aktif Instagram saja ya. Instagram saja. Facebook masih, cuman ya kurang kurang, masih ada orang-orangnya, hanya saja mungkin Facebook sudah digunakan oleh orang-orang yang lebih berumur ya. Iya, yang lebih senior begitu ya. Yang muda-muda sudah agak menyampingkan itu. Baik, mungkin dari Mas Yonmar atau Mas Dimas ada kegiatan apa sih yang nggak terlupakan dari komunitas ini? Yang dari pertama kali bergabung, ini ada kegiatan apa yang paling nggak bisa dilupain? Kalau saya jujur memang saya background-nya kan jurusan psikologi gitu. Jadi tertarik dengan hal-hal yang sekiranya ini harusnya saya dalami kok saya tidak dapatkan. Makanya saya gabung komunitas, dan hal yang tidak saya lupakan adalah saya benar-benar merasakan efek dari hipnotis itu sendiri tuh. Saya benar-benar masuk ke trendnya sampai ke hipnotis. Ya ini Mas Dimas waktu itu trenernya gitu. Nah, jadi ngerasain fenomena yang bener-bener ini loh fenomena hipnosis gitu yang tidak terlupakan. Pun yang hal lainnya adalah ketika misalnya terjun ke lapangan, bahwasanya ternyata di masyarakat itu masih banyak sekali hal-hal yang sekiranya tabu, dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk saya khususnya gitu. Bagaimana saya bisa untuk berkontribusi mengedukasi masyarakat, itu yang tidak terlupakan. Karena memang itu awal mulanya kan dulu pas offline, maksudnya sebelum COVID. Sebelum COVID. Jadi itu kan masih teman-teman komunitas itu masih semangatnya mengembara luar biasa. Jadi ngerasa kayak mendapatkan keluarga baru, itu yang tidak terlupakan sampai alhasil COVID menyerang, itu tidak terlupakan. Ya seperti itulah. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal pengalaman menarik dari Mas Yonmar. Mungkin saya penasaran nih, pengalaman menarik apa sih yang tak terlupakan dari Mas Dimas? Pengalaman menarik yang pernah saya alami di komunitas hipnotis Jogja itu sebenarnya di street hypnosis, karena di situ memang saya benar-benar baru tahu ternyata ilmu ini tuh sangat luar biasa yang bisa membuat seseorang itu bisa jadi macan, bisa jadi apa itu. Saya real melihat, saya melakukan sendiri dan sampai sekarang pun saya masih agak kurang percaya itu kalau saya bisa melakukan itu gitu. Dan lucu lagi nih tahun kapan saya pernah datang ya sama Pak Eko itu dari dan juga komunitas hipnotis Jogja itu di salah satu SMP yang kena kesurupan massal. Dan itu memang saya kan bukan basic peruqyah ya, itu mungkin yang saya dari kegiatan komunitas hipnotis Jogja yang paling unik gitu. Ternyata dengan hipnosis ini ternyata bisa juga untuk menyembuhkan seperti itu, kesurupan seperti itu. Nah, jadi ya unik sekali sih menurut saya. Iya. Tapi tadi sedikit membahas soal bisa merubah jadi macan. Hans penasaran nih, sebenarnya kalau kita seolah-olah menghipnotis orang berubah menjadi sesuatu, apakah artinya dia bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya dalam sehari-hari tidak mungkin dia lakukan? Misalnya kita bilang kayak berubah jadi cicak, tiba-tiba dia nempel di tembok gitu ya, manjat-manjat. Apakah itu adalah hal yang mungkin untuk dilakukan atau tidak? Sangat mungkin dilakukan. Sangat mungkin dilakukan karena terbatas di pengetahuan dia tentang sesuatu itu ya. Contoh misalnya orang dihipnotis suruh nari, tapi dia sama sekali belum pernah lihat orang nari gimana. Ya dia akan canggung untuk menari gitu. Akan tidak bisa, atau gerakannya akan aneh, tetap aneh walaupun misalnya itu dalam kondisi hipnotis gitu. Setidaknya ada ingatan di dalam memori dia yang kita hanya ubek-ubek gitu, hanya dia pernah melihat macan. Nah, kita tuker aja memori dia sekarang, diri dia kalau jadi makan macan gimana gitu tanpa makan biskuit. Artinya selama dia punya memorinya itu adalah hal yang mungkin untuk dilakukan ya. Iya benar. Gitu. Oke. Dan juga saya mau sedikit berbicara soal prestasi nih. Kalau di belakang Coach Eko kelihatannya udah banyak banget sertifikatnya yang terlihat, entah ini berkaitan sama hipnotis atau tidak. Tapi sebenarnya ada pencapaian apa sih yang sudah pernah diraih oleh komunitas hipnotis Jogja ini? Kalau raih kalau dalam hal penghargaan sebenarnya enggak ya. Kalau di belakang saya ya cuman sertifikat pelatihan hipnotis atau instruktur hipnotis yang secara resmi yang saya peroleh sendiri. Tapi dari komunitas sebenarnya kegiatannya lebih ke arah pencapaian yang dirasakan semua anggota. Kita bisa buat kegiatan makrab, kerukunan bersama. Yang capaian yang terbesar itu adalah
ketika teman-teman anggota itu menyayangi komunitas sehingga saling berelasi, saling membangun bisnis. Itu banyak sekali terjadi di komunitas itu yang saling joinan bisnis, yang awalnya nggak bisa kerja akhirnya ikut satu teman anggota yang lain, akhirnya bisa diajarin. Seperti itu. Kalau komunitas kita pencapaian terbesar adalah diundang acara-acara provinsi, acara-acara kota untuk isi acara seperti itu. Malioboro, acara festival malam di Malioboro itu kita sering diundang juga. Wow, artinya bukan hanya komunitas ini bukan hanya menampung untuk belajar hipnotis saja, tapi juga bisa untuk networking, membantu dalam segi yang lain juga ya. Iya, benar sekali. Oke, kira-kira dari komunitas hipnotis Jogja ini punya resolusi atau target apa sih di tahun 2023 ini? Untuk target dari komunitas hipnotis Jogja untuk saat ini memang gimana caranya lebih masif lagi untuk mengenalkan tentang hipnosis masyarakat. Kemudian kita ingin mengeratkan itu untuk praktisi-praktisi hipnosis yang ada di Jogja. Syukur-syukur nanti bisa meluas seperti itu ke seluruh Indonesia, kan luar biasa. Sambil memahamkan masyarakat tentang hipnosis. Iya, baik. Dan juga ada target-target tersendiri nggak sih? Misalnya pengen perform di mana atau masih ada capaian yang pengen banget diraih tapi belum kesampaian nih hingga saat ini? Kalau perform di mana, kita sih perform di mana-mana aja mau ya. Yang penting amplopnya cocok gitu ya. Betul. Yang penting nutup operasional begitu ya, Coach Eko. Operasional yang penting gitu. Kalau kita karena memang dampak pandemi kemarin 2 tahun itu cukup berdampak di komunitas sehingga kita perlu merukunkan lagi, kita perlu menjaring lagi teman-teman yang memang sudah terpisah jarak ya, jarang bertemu di pandemi kemarin, kita pengen kumpulkan semuanya. Baik. Dan misalnya seperti Hans gini belum pernah belajar sama sekali tentang hipnotis nih, ingin tergabung dalam komunitas hipnotis Jogja ini, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk kira-kira mahir atau bisa hipnotis ini? Kalau bisa mungkin 2 jam ya, belajar hipnotis itu mudah sebenarnya. Wow, singkat ya? Singkat banget. Tapi kalau untuk mahir ya kan perlu latihan, yang namanya mahir kan perlu latihan. Termasuk di angkatannya Mas Yonmar itu kan karena Mas Yonmar ini paling banyak latihan ya di 2019 itu gabung, terus kemudian Mas Yonmar paling banyak latihan, paling sering ngajak untuk kegiatan sehingga akhirnya banyak yang ikut Mas Yonmar untuk kegiatan di dalam komunitas. Wow, artinya untuk bisa mengerti, paham tentang hipnotis ini sebenarnya nggak butuh waktu yang lama ya, Coach Eko? Nggak butuh waktu lama, sampai bisa benar-benar bisa melakukan praktek hipnotis, biasanya kami dulu ngajarkan 2 jam. Hanya saja untuk kemahiran kita latihan lagi, kita adakan pertemuan minimal itu 2 minggu sekali. Baik, untuk sahabat Sonora yang mungkin ingin tergabung dengan komunitas hipnotis Jogja ini bisa hubungi kemana atau mencari kemana? Bisa hubungi kami, Mas Yonmar mungkin, apa aja Instagramnya? Untuk tergabung dengan komunitas kami tentunya kalau misalnya teman-teman mau mencari sosial medianya tadi itu di @hipnotis Jogja ataupun Facebooknya komunitas hipnotis Jogja. Untuk tergabung nanti mungkin bisa DM, nanti akan ada hal-hal yang sekiranya perlu kualifikasinya gitu lah. Kalau misalnya belum bisa hipnosis ya mungkin nanti akan kami adakan pelatihan. Biasanya komunitas akan mengadakan pelatihan khusus teman-teman yang sekiranya belum pernah mengikuti pelatihan ataupun sekiranya teman-teman sudah pernah ikut pelatihan nih, udah bisa hipnotis tapi nggak memiliki wadah komunitas, bisa nih join di komunitas kami, nanti tinggal diadakan matrikulasi sekiranya nanti gimana kesesuaian materi pelatihan yang sudah diikuti dengan yang memang sudah didesain untuk komunitas itu sendiri. Jadi nanti seperti itu. Baik, terakhir sebelum nanti memberikan closing statement, mungkin boleh dikasih dong alasan kenapa sahabat Sonora harus banget untuk join dengan komunitas hipnotis Jogja ini? Teman-teman harus join ke komunitas hipnotis Jogja jika ingin mengetahui tentang bagaimana dunia pikiran kalian. Teman-teman mungkin sudah akrab dengan pikiran tapi belum benar-benar memahami pikiran Anda sendiri. Mungkin dengan gabung dengan komunitas kita bisa belajar bersama untuk lebih mengerti tentang pikiran kita yang sebenarnya.
Wow, tentunya menarik banget sahabat Sonora, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Kayaknya kalau ngomongin hipnotis 1 jam nggak cukup ya. Kayaknya kita harus ngomongin 2 jam, 3 2 jam jam. lah ya. Mungkin 2 jam. next time kita punya waktu lagi untuk bisa berbincang dengan komunitas hipnotis Jogja ini. Tapi sebelum mengakhiri kebersamaan kita, mungkin ada closing statement yang mau diberikan oleh teman-teman dari komunitas hipnotis Jogja? Mungkin buat teman-teman semua ya, ini kata-kata terakhir dari saya, menjadi baik itu tidak cukup ketika Anda punya kemampuan untuk menjadi lebih baik. Wow, singkat padat jelas ya. Singkat padat jelas. Mungkin dari Mas Yanmar atau Mas Dimas ada yang mau ditambahkan? Buat kata-kata terakhir. Ya saya nggak punya banyak kata-kata sih Mas, yang jelas kenali dirimu lah gitu. Baik, oke. Mas Yanmar ada yang mau ditambahkan terakhir? Saya mungkin terakhir untuk teman-teman semuanya, kita maksimalkan apa yang kita miliki. Jadi hadiah terbaik adalah apa yang kita miliki, dan takdir yang terbaik adalah apa yang teman-teman jalani saat ini. Jadi maksimalkan potensi saat ini, jangan sampai melewatkan momen-momen yang sekiranya bisa untuk mengembangkan diri teman-teman. Salah satunya join di komunitas hipnotis Jogja. Wow, luar biasa sekali closing statement dari Mas Yanmar ini. Ini psikologinya kelihatan banget ya. Dan dia selebgram. Baik, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Coach Eko, Mas Yanmar dan juga Mas Dimas. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan komunitas yang lainnya. Terus saksikan Community Corner di jam dan hari yang sama. Terima kasih sekali lagi. Hans Christian pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great day, sahabat Sonora.